Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, yang disusun oleh Astuti Ningsih, Laura Ade Fiona, Sri Meliana, Umi Kusnul Hatimah, dan Zakita. Baiklah, langsung ke kasus pertama. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jawaban, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik karena gurunya menjelaskan dengan baik langkah-langkah yang dilakukan, agar bisa mendapatkan nilai rata-rata dan memberikan contoh soal sehingga peserta didik terbiasa menjawab soal dengan bentuk yang sama. Pertanyaan yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti pada metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang diberikan. Berdasarkan kegiatan kasus di atas, guru tersebut menggunakan teori belajar behavioristik. Teori behavioristik berfokus pada perubahan perilaku atau kebiasaan peserta didik. Ini dibuktikan dengan cara guru membuat langkah-langkah urutan yang perlu diikuti peserta didik, agar mereka paham mencari nilai rata-rata, di mana guru menyusun materi atau bahan ajar secara kompleks, guru memberikan instruksi saat mengajar, serta memberikan latihan soal, sehingga peserta didik mampu dan terbiasa mengerjakan soal-soal yang diberikan. Pemaparan di atas sesuai dengan kelebihan teori behavioristik, yaitu teori ini mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan dengan mengkondisikan yang dilakukan. Perilaku yang diinginkan yaitu siswa mampu memahami cara menyelesaikan soal serta mengkondisikannya, yaitu pada situasi di mana peserta didik diberikan soal. Kelebihan lainnya, teori behavioristik yaitu pada teori ini mampu mengoptimalkan bakat dan kerjasama peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya melalui proses pengulangan atau pelatihan yang berkesinambungan. Selanjutnya, kasus kedua. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagaimana besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang dapat dilakukan Rina untuk membantu peserta didik sesuai dengan tahap perkembangan usia? Jawaban, berdasarkan kasus di atas, Rina sebagai guru kelas 1 SD harus bisa memahami peserta didik sesuai dengan tahap perkembangannya. Pada kasus ini, peserta didik berada pada tahap perkembangan pra-operasional, yaitu pada usia 2-7 tahun. Setelah mengetahui bahwa peserta didik berada pada tahap pra-operasional, Rina dapat membuat atau menyediakan media ajar dengan menggunakan tanda-tanda, simbol, dan benda sebagai alat praktik atau media berhitung yang menarik bagi peserta didik, sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami konsep berhitung. Salah satu media konkret yang dapat digunakan Rina untuk membuat simbol angka yaitu permen, buah, dereng, dan lainnya. Soal selanjutnya yaitu, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban, menurut Piaget tahun 1945, mengusulkan bahwa terdapat 4 tahapan perkembangan kognitif, sensorik, motorik, proporsional, operasional konkret, dan formal operasional. Berdasarkan teori yang berkaitan dengan kasus di atas, teori yang digunakan adalah teori perkembangan kognitif tahap pra-operasional. Pada tahap ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya, meskipun kemampuan berpikirnya masih belum mempunyai sistem terorganisasi dengan baik. Namun anak sudah mampu memahami realistis di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada pertingkatan ini bersifat tidak simetris, tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Oleh karena itu, mereka belum mampu memahami konsep yang lebih kompleks seperti misalnya konsep waktu, sebab dan akibat serta perbandingan. Selanjutnya yaitu kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengempuh mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengerjakan materi teks deskripsi pada peserta didik. Pada buku cetak menjadi panduan saat mengajar. Terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan perhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Yang memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Jawabannya, keputusan yang diambil Made didasarkan pada latar belakang peserta didik. Para peserta didik yang berada dalam suatu ruangan kelas tentu sudah mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari etnik, budaya, sosial, dan ekonomi.
Pertimbangan adanya keberagaman latar belakang peserta didik mengenai informasi dalam buku teks terdapat di atas dengan memberikan contoh yang lebih nyata dan lebih dekat dengan kehidupan keseharian para peserta didik. Keputusan yang diambil Made sudah sesuai dengan keputusan tersebut. Made masih dapat mengerjakan atau menjelaskan materi pembelajaran tanpa mengubah makna materi yang diberikan. Bahkan dengan memberikan contoh yang berbeda dengan yang di buku, maka Made telah menambah wawasan siswa dalam memahami materi yang sedang dipelajari. Soal selanjutnya yaitu, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Made menggunakan prinsip pembelajaran tanggap budaya. Pendidikan tanggap budaya adalah model pendidikan teoritis yang tidak hanya bertujuan meningkatkan prestasi peserta didik, tetapi juga membantu siswa menerima dan memperkokoh identitas budayanya. Pembelajaran tersebut dapat memperkokoh identitas budaya di tempat tinggal peserta didik. Peserta didik tidak hanya mencapai kesuksesan akademisnya, akan tetapi juga mampu mengembangkan dan memiliki kompetensi budaya, sehingga peserta didik mampu memiliki kesadaran kritis dan dapat berpartisipasi dalam merombak tatanan sosial yang tidak adil. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.